Kita sama-sama tundukkan kepala kita dan saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Kesudahan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, di minggu pertama tahun yang baru ini Tuhan, kami memulainya bersama dengan Engkau Tuhan. Jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersama Berjalan bersamamu, badanku bentang, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Berseru, pertolonganku datang darimu, harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan di dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami mengawali tahun 2002 Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apapun Tuhan. Tetapi kami mempercayakan hidup kami Tuhan, untuk kami melangkah maju di tahun 2022 ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah pesan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman, menjadi pegangan kami boleh melangkah di tahun 2022. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. Pagi hari ini kita boleh memulai ibadah perdana di tahun 2022. Ya. Inilah ibadah yang kita boleh membukanya
di dalam kasih dan karunia Tuhan. Pesan yang ingin saya sampaikan pada mengawali ibadah tahun baru ini adalah melangkah maju. Biarlah di tahun 2022 ini kita boleh mengalami kemajuan. Maju di dalam kesehatan kita, maju di dalam rumah tangga kita, maju di dalam pekerjaan kita, maju di dalam usaha apa yang kita kerjakan, maju di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, dalam studi kita maju. Ya. Nah, biasanya ada dua jenis doa ketika kita menutup tahun dan mengawali tahun. Ya. Dua jenis doa yang seringkali yang harus kita panjatkan. Yang pertama, doa ucapan syukur. Ya. Doa ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai, menuntun, memberkati, melindungi tahun yang sudah berlalu. Ya. Tuhan sudah menyertai di tahun 2021, maka kita mengucap syukur. Ada doa ucapan syukur yang kita naikkan. Lalu yang kedua, jenis yang kedua doa harapan. Di mana kita akan sudah memasuki tahun 2022. Jadi ada harapan. Ada harapan-harapan yang kita inginkan. Tentu harapannya adalah harapan yang baik, bukan harapan yang negatif, tetapi harapan yang positif. Nah, bagaimana harapan itu bisa terwujud? Tentunya kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus menaikkan doa-doa harapan kita kepada Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Mendasari firman Tuhan di dalam Mazmur 17 ayat yang kelima. Ya, satu ayat saja. Tergantung permintaan. Kalau pengen panjang, satu ayat juga bisa panjang. Tapi karena permintaan kita, satu ayat akan diperpendek. Mazmur 17 ayat yang kelima. Ya, Mazmur 17 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama saja ya, karena satu ayat. Mazmur 17 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Ya. Ada 3 hal yang menjadi kunci untuk melangkah di tahun 2022. Ya. 3 kunci untuk melangkah, ya, untuk memastikan penyertaan dan perlindungan Tuhan menjalani tahun 2022. Yang pertama adalah keputusan. Ya. Keputusan untuk tetap. Dikatakan langkahku tetap. Ini Daud menyampaikan satu ungkapannya kepada Tuhan, di mana di tengah-tengah kehidupan, tantangan yang dia hadapi, dia berkomitmen untuk menetapkan langkahnya. Langkahku tetap. Ya, artinya ada keputusan. Ada keputusan dari Bapak Ibu Saudara untuk menetapkan langkah kita untuk mengiring Tuhan. Amin. Mengiring Yesus. Ada banyak orang yang tidak menetapkan langkahnya, sehingga berhenti di tengah jalan, sehingga karena kekecewaan mundur, sehingga karena ada berbagai tantangan akhirnya menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat. Tetapi mari kita mengambil keputusan seperti Daud, langkahku tetap, ya, mengiring Yesus. Yang kedua, mengikuti jejaknya, artinya mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, artinya Yesus berjalan di depan kita dan jejak-jejak itu yang kita ikuti. Ya, seperti sebuah tulisan footprints, ya, yang sering terkenal dia di semua, bahwa kita mengikuti jejak-jejak langkah Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan tuntun,
yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengikuti tuntunan Tuhan. Karena kita tidak tahu ya, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh karena itu kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat 7. Ya, mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam melangkah menata memasuki tahun 2022. Dan yang ketiga adalah menjaga diri supaya tidak jatuh. Ya, dikatakan kakiku tidak goyang. Ya, ketika kita melangkah mengikuti jejak Tuhan, ya, seringkali ada kerikil, ada batu yang jalannya tidak selalu rata. Mungkin kita bisa tergelincir, ya, jalanan licin atau banyak kerikil yang membuat kita tisoledat, tikosewak dan sebagainya. Tiserulu. Nah, jangan sampai kaki kita goyah, ya. Tapi menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh. Ya. Di depan ada godaan juga, ada tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita tetap menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh. Jadi 3 pesan, 3 kunci untuk melangkah di tahun 2022 adalah keputusan untuk tetap melangkah mengiring Yesus. Yang kedua, mengikuti tuntunannya. Dan yang ketiga, menjaga diri supaya tidak jatuh. Biarlah 3 kunci ini kita pegang di dalam menjalani kehidupan di tahun 2022. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi komitmen kita bersama dan boleh membawa hati kita untuk tetap fokus kepada pengiringan kita akan Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. 3 kunci ini boleh menjadi keputusan komitmen kita untuk mengiring Tuhan. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Ya. Lewat perjamuan ini kita mengambil komitmen kepada Tuhan, ya, untuk, ya, menetapkan langkah kita, mengambil keputusan mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, mengikuti tuntunannya dan menjaga hidup kita sehingga kita tidak terjatuh. Baik, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini sebagai lambang daripada darah Yesus Kristus yang dimateraikan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur atas kasih-Mu, atas kasih Allah yang sudah dicurahkan bagi kita. Mari sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama kami melalui tahun 2021.
Ada banyak tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Ada pandemi yang melanda negeri kami, menggoncangkan sisi-sisi kehidupan kami, ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya dan sebagainya Tuhan. Yang membuat tantangan itu, membuat kegoncangan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Ada banyak orang kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau masih memberi kehidupan, memberikan napas hidup untuk kami menutup tahun 2021 dan kami boleh memasuki tahun 2022. Semua karena anugerah, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh membuka tahun ini lewat ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa ada harapan-harapan yang kami rindukan. Ada kemajuan-kemajuan di dalam setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Dan kami taruhkan pengharapan kami kepada Engkau. Sehingga apa yang kami hadapi, apa yang kami lalui di tahun 2022, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Pada hari ini Tuhan masih memberikan napas hidup kepada saya, masih mempercayai hidup saya. Meskipun umur saya udah hampir mau 73 ya berjalan, saya dikuatkan oleh Tuhan sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya. Saya bersyukur kepada anak-anak saya. Tuhan selalu menguatkan, mengasihi saya. Oh itu, Tuhan itu baik. Dan sangat baik, teramat baik bagi saya. Kalau saya diceritakan ya, anak mantu saya itu sayang kepada saya. Kalau mau main dah kesal di rumah, si Herawan cuma kan beliin kemana we, asal lihat jalan. Begitu pulang lagi weh. Saya bersyukur punya Allah yang begitu baik, begitu peduli. Itu hanya salah satu contoh. Ketika kita menjalani kehidupan hari minggu demi tahun demi tahun, semakin Tuhan tidak rancangan kehidupan saya itu semakin saya tidak mengerti. Pernah satu kali saya bagikan juga dalam kehidupan kami, benar-benar di dalam satu titik terendah, titik nol, bahkan mungkin di bawah nol, minus sampai satu waktu, satu hari kita nggak tahu mau makan apa gitu hari ini. Kita mau makan apa hari ini? Buka dompet nggak ada, buka kantong apalagi gitu, nggak ada sesuatu yang bisa kita belanjakan, nggak ada sesuatu yang kita cari di dapur gitu. Siapa tahu ada uang tertinggal, uang terlupakan yang bisa dibelanjakan. Dan nggak mungkin gitu kita lupa sama uang, bener nggak? Naruh di mana aja pasti ingat gitu. Hingga pada satu waktu ya saya pernah ngalamin hal seperti itu gitu. Hari ini tuh mau makan apa nggak tahu. Ada aja sih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ketika kita menyerahkan. Tidak 100% kita menyerahkan juga, tapi kita juga berusaha gitu. Ada aja Tuhan buka jalan ketika kita nggak tahu hari ini mau makan apa, kita berusaha, Tuhan buka jalan. Ya sudah bersyukurlah gitu, daripada kalau mikirin pegang aja ya ini stres gitu ya. Sampai sekarang banyak juga barang gitu
sampai karena pandemi tutup toko itu tutupnya juga cukup lumayan ya, toko-toko itu kan hampir yang kedua aja hampir sebulan lebih, yang Agustus itu. Dan di bulan Agustus itu tahun 2020 itu banyak yang kena COVID. Teman-teman sama yang saya kenal gitu, yang saya tahu alamat rumahnya, yang pernah ngobrol, meninggal ya. Hampir berjalan dalam lindungan Tuhan ya, jangan sampai keluar daripada iman kita. Kita tetap teguh aja ya, ikuti jejak Tuhan dan takut akan Tuhan. Itulah kuncinya yaitu kita harus berserah gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh selalu mencukupi gitu. Bahkan kadang-kadang ada lebihnya lah gitu, ada lebihnya untuk ditabung, untuk masa depan anak-anak juga. Mungkin itu aja yang saya bisa bagiin. Aduh, anak udah SMA nih, saya bisa nggak ya nguliahin anak ya? Dalam hati saya suka kadang begitu ya, apalagi biaya anak sekarang berapa gitu ya masuk. Tetapi hal seperti itu memang ya kalau dipikirin ya memang stres gitu, tapi semua itu berjalan seperti apa ya, yang kita nggak pikirin tapi kita tuh dituntun Tuhan gitu ya. Waktu Lala masuk ITHB itu ada jalur beasiswa ya, masuk lewat jalur itu dan uang mukanya tuh nggak sebesar yang seharusnya gitu. Waktu itu saya ingat sekitar biaya masuknya tuh sekitar 29 juta gitu, tapi si Lala waktu itu cuma berapa ya Pak ya? Ya sekitar 5 jutaan gitu ya. Jadi kan jauh gitu, jauh. Ya udah jadi saya waktu dia masuk sekolah nggak pernah tuh saya ngurusin kesekolahan, kan kalau SMA mah ngurusin ya, dia ngurusin sendiri, gurunya yang bantu. Jadi saya tinggal nanti Pak bayarin ini tanggal segini gitu. Ya puji Tuhan lah, kadang masa-masa itu bisa terlewati juga, walaupun kadang setiap semesternya harus tarik nafas harus tarik nafas, tapi puji Tuhan gitu sampai saat ini dia udah lulus dan saya juga percaya kalau Tuhan juga punya rencana buat Lala gitu ya. Sekarang dia lagi nyari kerja dan saya percaya kadang apa yang tidak kita pikirkan yaitu yang Tuhan sediakan gitu.